paslon nomor 47 Yogyakarta. Sebelum kita closing gitu ya, misalkan mau bilang Mbak Siti, Iya, siang-siang Mas gini Aan. lagi nonton apa ya? Ini loh Mas, lagi nonton ILM-nya KPU, menarik sekali loh Mas. ILM tentang apa itu, Ini Mbak? tentang pemilihan 2020 saat pandemi kemarin. Oh iya, berarti kan memang pemilihan ya? Iya, Atau pemilihan 2020 Mas. Pemilihan ya? Kan serentak Berarti kemarin milih itu. Milih bupati itu Iya ya? betul. Kan saat Oh, pandemi COVID itu Mas, iya. jadi ada protokol kesehatannya. Bisa dijelasin nggak Mbak kira-kira protokol kesehatannya seperti apa? Wah itu banyak sekali Mas. Gimana kalau kita ini aja nanya ke Pak Ketua KPU DIY, namanya Pak Hamdan Kurniawan. Nanti aku kenalkan, kan sekalian kita mengusik logistik bersama beliau. Oh iya, boleh tapi ya Mbak ya? Maksudnya Boleh lah. saya kan dari masyarakat luar nih. Nggak apa-apa, nanti saya kenalkan, saya ajak ke ruangannya. Gimana? Oh iya, iya. Boleh, saya Yuk, tertarik sekarang Mbak. yuk. Tapi gendong ya? Ya nggak boleh lah. Gandeng ya? Jangan. Jangan juga ya? Permisi Pak Ketua, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar Pak. Mari silakan masuk. Ini Pak. Iya, sama-sama. Permisi Pak. Silakan. Mbak. Mari Mas, mari. Mbak, tuh kayaknya pernah lihat di mana ya? Itu kan Mbak Vera yang tadi loh di YouTube KPU DIY Oh iya yang iya. sebat Nggih, itu loh nggih. Mas. Oh iya. Selamat siang Pak. Siang, Maaf Mbak. mengganggu waktunya Ya, ya Pak ya. Ini saya silakan. nganterin Mas Aan Pak. Iya, Pak. Iya. Mas Aan tuh mau ini apa namanya mengetahui lebih banyak tentang pemilihan 2020 Iya. bahwa masa pandemi ya Pak ya. Tadi kan pengen Oh, iya. tanya. Mohon penjelasannya ya Pak ya. Iya. Jadi waktu Pilkada 2020 kemarin, Iya. ini kan memang sempat ditunda ya, karena memang disebabkan adanya virus COVID-19. Nah, virusnya kan global ya, tidak hanya di Indonesia. Jadi kalau kita melihat data di global itu memang setidaknya di akhir Maret 2020 itu ada 126.000 orang yang terkena COVID tersebar di 126 negara. Tidak terkecuali di Indonesia. Oh, Waktu iya. pertama kali Pak Presiden itu mengumumkan kasus tanggal 2 Maret 2020 itu kan waktu baru 2 kasus ya. Iya. Tapi kemudian setelah berjalan selama kurang lebih 1 bulan, ya persisnya tanggal 31 Maret lah, Iya. itu di Indonesia sudah sangat banyak. Ya, dari 2 kemudian menjadi 1.528. Makin banyak ya, Iya, Pak, iya ya. banyak sekali. Nah itu yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan untuk menunda pelaksanaan pemilihan tahun 2020. begitu. Karena kondisinya kalau pilkada ini diteruskan, Iya. dikhawatirkan penyebaran COVID-nya juga akan semakin banyak. Luas, Jadi ya. itu kira-kira beberapa hal yang penjelasan kenapa itu ditunda. Waktu itu memang ada beberapa opsi penundaan ya. Iya. Baik itu di Desember, kemudian Desember 2020, kemudian April 2021 dan September 2021. Itu usulan dari KPU. Nah, setelah kemudian diskusi dipertimbangkan dengan berbagai macam pertimbangan ya, Iya. masukan dari pemerintah, masukan dari kelompok masyarakat. Nah, akhirnya dipilihlah di bulan Desember tahun 2020. Nah, ya kemudian dilaksanakan di bulan itu, artinya ditunda dari awalnya September, 3 bulan kemudian dilaksanakan di bulan Desember tahun 2020 untuk pemungutan suara serentaknya. ya, Pak. Iya. Terus kemudian kan Pak, di DIY itu kan ada 3 kabupaten ya Pak ya dalam penyelenggaraan pemilihan 2020. Kalau nggak salah Sleman, Bantul, dan Betul. Gunung Kidul ya Pak ya. Betul, ya. Itu terjadi klaster nggak ya Pak ya? Soalnya kan angkanya lagi tinggi tuh waktu Iya, itu iya. Pak. Ya, jadi kemarin itu KPU kan sempat memutuskan
menetapkan keputusan 179 tahun 2020 ya, untuk menunda tadi, masih melanjutkan yang tadi. Jadi ada beberapa tahapan yang harus ditunda, seperti misalnya pelantikan PPS yang waktu itu sudah hampir dilantik 1 hari, ya setelah ditetapkan itu ditunda itu. Kemudian ada verifikasi dukungan calon perseorangan juga ditunda. Kemudian pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih ditunda. Dan termasuk pemutakhiran data pemilihnya juga ditunda. Nah, sempat ditunda. Iya, jadi di Sleman, Bantul, Gunung Kidul sama. Jadi karena ini konteksnya nasional, maka dilakukan penundaan terhadap 4 tahapan tadi. Dan kemudian setelah ditunda, seluruh proses tahapan yang tadinya sudah diputuskan untuk dilanjutkan di bulan, diputuskan untuk pemungutan suara di bulan Desember, maka kemudian seluruh tahapan pilkadanya dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Ya, jadi tahapan pencalonan misalnya itu juga diatur dengan peraturan sendiri. Kemudian proses pengadaan logistik juga sama, itu harus melakukan proses pengadaan yang tidak hanya logistiknya itu terkait dengan pemungutan penghitungan suara, logistik terkait dengan kampanye dan seterusnya, tapi juga pengadaan untuk alat pelindung diri sebagai bagian yang melekat dari pelaksanaan pilkada di tengah pandemi. Jadi pelaksanaan tahapan itu semuanya dengan protokol kesehatan. Kemudian selama proses pelaksanaan tahapan itu, alhamdulillah di DIY khususnya itu tidak terjadi klaster penularan COVID. Ya, artinya dari sisi penyelenggara kita ya, dari sisi KPU sampai ke level bawah petugas ad hoc, sesuai instruksi di peraturan KPU itu tidak tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Kemudian hasilnya tadi tidak ada klaster. Itu yang paling penting, sehingga petugas kita aman, masyarakat kita juga aman. Wah, informatif sekali Pak, penjelasannya luar biasa. Mbak, gantian aku yang nanya tuh. Oh ya, boleh silakan, monggo. Pak, mohon izin nanya Pak. Silakan. Dalam pemilihan kemarin kan karena kondisinya pandemi COVID-19, tentunya kan logistiknya berbeda dengan pemilihan sebelumnya yang tidak ada pandemi. Nah, bisa minta tolong dijelaskan Pak. Iya, jadi logistik pemilihan 2020 ini memang berbeda dari pemilihan sebelumnya. Tapi ada juga yang sama Mas ya. Jadi yang sama itu salah satunya bilik suara. Coba kita tunjukkan bilik suaranya. Nah, bilik suara ini bilik suara kedap air. Ya. Dan ini digunakan untuk perangkat untuk melakukan pemungutan suara untuk menjamin kerahasiaan pemilih dalam memberikan suara. Nah, selain bilik, ya, ada juga kotak suara. Ya, sama ini seperti pemilihan sebelumnya, kotak suara ini untuk isinya ketika logistik itu disampaikan ke pada KPPS, ini ada yang di dalam kotak ya, ada surat suara, ada formulir penghitungan suara baik yang kecil maupun yang plano, kemudian ada tinta, ada segel, dan juga yang lain. Yang di luar kotak juga ada. Yang di luar kotak itu misalnya daftar calon tetap, nama calon, ya nama-nama calon supaya bisa dilihat. Kemudian masih di luar kotak seperti DPT, nama-nama pemilih juga ada agar bisa dicek siapa yang hadir, apakah namanya tercantum atau tidak, dan beberapa perlengkapan lainnya yang mendukung pelaksanaan pemungutan penghitungan suara di TPS. Iya. Nah, itu tadi beberapa perlengkapan pemungutan suara, logistiknya seperti itu. Tapi ada juga yang lain. Yang beda ya Pak ini? Beda. Yang beda dari pemilihan sebelumnya karena ini di pandemi, yaitu APD. Kalian tahu nggak APD? Aku taunya aku padamu. Ketua, boleh nggak ngomong itu? Iya, bukan aku padamu. APD itu ya kepanjangannya alat pelindung diri. Oh, alat pelindung diri Mbak.
Ya, itu. Iya. Coba saya jelaskan ya. Iya. Jadi alat pelindung diri ini dipakai oleh baik petugas penyelenggara pemilihan Iya. maupun oleh pemilih sendiri supaya aman dari sisi penularan virus. Nah, kita lihat petugas kita itu memakai baju hazmat. Ya. Kemudian yang kedua dia juga memakai masker. Nah, kemudian yang ketiga dia memakai face shield. Kemudian dia juga petugas yang hadir pada saat melayani pemilih pertama itu dilengkapi dengan termometer infrared. Ya, Oh, iya. ini Untuk ngecek untuk suhu. mengecek suhu, betul. Jadi ini beberapa perlengkapan. Kalau yang di tangannya itu Ya, oh iya, satu lagi betul Mas. Jadi yang di tangannya adalah sarung tangan karet atau latex. Oh, iya. Nah, ini peralatan wajib. Hanya memang untuk baju hazmat ini tidak disediakan untuk seluruh petugas KPPS. Hanya petugas tertentu saja nanti yang disediakan. Nah, selain perlengkapan alat kesehatan ini, sebenarnya ada juga beberapa APD yang lain Iya. yang disediakan. Ya, jadi yang pertama ini ada hand sanitizer. Betul. cuci tangan Itu ya, untuk ya. Disinfektan tangan. Kemudian sabun pencuci tangan. sabunnya. Ya. Dan ada juga disinfektan. Ya, ini masuk kategori perbekalan kesehatan rumah tangga. Nah, ada juga yang masuk kategori untuk barang umum. Barang umum. Ya, APD tapi masuk kategori barang umum. Ya, jadi ada sprayer. Ya, ini untuk alat semprot di TPS supaya steril gitu ya. Berarti disinfektannya tadi dimasukin di situ ya. Betul, kemudian disemprotkan. Kemudian ada tisu. Ya, ini untuk pemilih yang setelah selesai melakukan cuci tangan. Kemudian ada kantong plastiknya. Ini untuk tempat sampah. Oh iya. Ya, membersihkan jadi Pak, biar ya, nggak sembarangan dibuang. betul. Kemudian ada juga masker. Maskernya itu ada dua, masker sekali pakai maupun masker kain. Nah, masker kain ini disediakan seandainya pemilih lupa membawa masker. Tapi itu Ya. untuk semua Pak, maksudnya yang masuk Dari awal diimbau untuk pakai masker sendiri, dan beberapa pengalaman yang kita lihat pemilih sudah memakai masker sendiri dari rumah. Iya. Hanya menyediakan bagi mereka yang lupa. Untuk Biasanya mbak-mbak itu ya Pak, lupa ya itu Mas. ya bisa mbak-mbak, bisa Mbak-mbak juga anak-anak juga muda juga lupa sering juga lupa. ada. Iya sih kadang ya Pak ya. Iya, dan juga ada beberapa yang lain seperti misalnya ember ya. Ember ini ada dua, ada yang berkeran ya. Oh, ini yang ember untuk penampungan air, tapi juga ada ember yang diisi air untuk tempat cuci. Oh, Ya. jadi itu untuk nampungnya pakai yang di Betul, bawah tadi itu betul. ya. Jadi ini perlengkapan yang ada di TPS untuk alat pelindung diri untuk melindungi baik petugas maupun pemilihnya sendiri. Logistik pemilihan yang dimasukkan ke dalam kotak suara yaitu 1. Surat suara dalam sampul kertas. 2. Tinta. 3. Segel. 4. Alat untuk memberi tanda pilihan. 5. Sampul kertas. 6. Karet pengikat surat suara. 7. Kantong plastik. 8. Formulir. 9. Tali pengikat. 10. Alat bantu tunanetra. B. Logistik pemilihan di luar kotak suara dan dikemas tersendiri, yaitu 1. Tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan saksi. 2. Lem atau perekat. 3. Ballpoint. 4. Kabel tis. 5. Spidol. 6. Stiker nomor kotak suara. 7. Daftar pasangan calon. C. Pengepakan alat pelindung diri di TPS. 1. Masker. 2. Termogan. 3. Hand sanitizer. 4. Disinfektan. 5. Sabun cair. 6. Sarung tangan plastik dan latex. 7. Face shield. 8. Tisu. 9. Kantong plastik. 10. Tempat air berkeran.
11. Baju hazmat. 12. Sprayer. Oh iya Pak Ketua, di pemilihan 2020 ini tuh ada yang membedakan nggak sih Pak? Atau hal baru ya Mas ya? Yang baru. Nah, Ada, membedakan ya, kan Pak, ya? ada beberapa hal baru ya. Oh, iya, Pak. Misalnya pemilih Iya. Ya. ketika akan menghadiri TPS Iya. itu kan diberikan pemberitahuan ya. Iya. Nah, C6 untuk- ya, C6 ya. kalau Ya, nggak salah. C6. Untuk sekarang ini kehadirannya itu tidak bebas, tapi diatur jamnya. Oh, Nah, tujuannya supaya pemilih tidak berkerumun di TPS. Jadi misalnya jam 8 diberi undangan, maka kemudian pemilih datang pada saat jam itu. sesuai jamnya. Betul. Kemudian dia juga diminta untuk membawa pulpen sendiri. Tapi kalau Nah, nggak pas jamnya gitu, nggak apa-apa Pak ya? tetap diterima, hanya diharapkan itu sesuai dengan jamnya supaya tadi tidak berkerumun. Ya, itu harapannya seperti itu. Kemudian ada yang lain, misalnya ketika datang ke sana ada pengecekan suhu. Nah, bagi pemilih yang suhunya lebih dari 37,3 derajat Celcius, nah itu dia akan disediakan bilik khusus. Oh, berarti Nah, nggak disuruh pulang ya Pak? enggak, jadi Akan dikasih disuruh bilik pulang ya. khusus. Kasih bilik khusus, kemudian diminta untuk mencoblos di tempat itu. Karena kan iya. kalau di atas 37,3 kan ya ini antisipasi ya, dikhawatirkan misalnya dia sedang kena penyakit apa kan gitu. Nah, maka kemudian dia disendirikan di bilik khusus. Dan juga sesungguhnya ada hal-hal yang baru yang lain. Nah, itu bisa disimak di video ini gitu. Halo teman pemilih. Tahu nggak sih, ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS. Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos, tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi, makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih, sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Wah, lengkap sekali penjelasan Pak Hamdan tadi Mbak. Sampai ada peraganya. Yang kayak astronot tadi Oh, loh Mbak. ya, lucu ya Mas Iya. ya. Tapi ya seru juga ya, ada Iya. peraganya juga. Iya. Kira-kira masih ada yang mengganjal nggak Mas? Bu, masih di sini loh. Sebenarnya ini sudah mengobati rasa penasaran saya tentang logistik Mbak. Jadi mengusik logistiknya cukup. Cukup Mbak. Beneran berarti. tuh, bener. Iya, cukup, Pak. Ya, Terima kasih, penjelasan Pak. semua yang tadi Penjelasannya sudah. sudah sangat rinci. Oke. Ya. Kalau begitu kami ucapkan terima kasih banyak. Terima Iya, kasih, sama-sama. untuk waktunya, Mbak Mas ya, oke. Informasinya, Iya. pengetahuannya, ilmu pada kami ya Mas Iya, ya. iya. Jadi Menambah lebih ngerti wawasan toh, Mas. kami Pak. Oke. Kami pamit Pak. Pamit, Mohon Pak. duduk. Ya, yang monggo-monggo silahkan. Mbak Siti. Kok menang Mbak?